guys, welcome back di YouTube channel aku di Edukasi. Nah, teman-teman, kali ini kita mau berbincang terkait kebijakan publik dan kali ini aku ngundang lagi pembicaranya, dia teman sejawat aku. Beliau ini dokter lulusan dari Prancis dan kalau di kalangan kita nih akademisi terkenal sama sosok yang selalu berpikirnya itu out of the box dan memang selalu orang yang kasih vibe positif sama kita para tenaga pengajar maupun teman-teman yang lainnya. Langsung aja ya kita undang beliau yaitu Bapak Fahru Noprian PhD. Yuk langsung masuk ke ruangan diskusi. Halo Pak Fahru, apa kabarnya Pak? Baik Bu Indri. Ya, Indri apa kabar? Saya juga alhamdulillah sehat. Kita mungkin udah 2 bulan ya Pak, nggak ketemu ya, nggak bisa beraktivitas di kampus ya Pak. Iya, mungkin udah setahun ya. Bapak terima kasih banget udah mau jadi narasumber di channel YouTube saya. Nama channelnya adalah Di Edukasi. Nanti akan saya kirimin ya linknya ke Bapak biar Bapak bisa bantu subscribe. Oke. Ya Pak, nah kali ini Ya, terkenal ya. Ya, benar itu Pak. Nanti harapannya juga bisa naikin nama LKEP atau nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya, UPN Veteran Jakarta. Ini masih sangat-sangat Memang sudah eranya ya, era digital. Ya, benar itu Pak. Jadi pembelajarannya udah everywhere and anywhere sih Pak. Makanya kita pakai yang digital. Ya. Ya nih Pak, saya langsung aja ya. Langsung aja kita mau bincang-bincang karena Pak Fahru juga ini orang sibuk banget. Saya takut ngeganggu waktunya. I promise just 15 minutes kita bakal diskusi. Kita mau bahas hari ini teman-teman tentang kebijakan publik. Nah, one of example-nya adalah saya ambil tentang PPKM. Pak Fahru kalau dengar kalimat PPKM apa Pak yang terlintas di benak Bapak? Yang terlintas di benak saya PPKM itu adalah lockdown. Tapi kan ini nggak lockdown, Pak. Kenapa? Tapi ini kan nggak seperti lockdown ya? Iya, jadi bekerja dari rumah, work from home, begitu. Tapi mungkin setuju nggak sih Pak sebenarnya kalau PPKM ini nama lainnya adalah cuman karantina wilayah? Saya rasa lebih luas dari karantina wilayah ya, karena PPKM kan lebih kepada level-level begitu ya. Jadi ada level yang seperti yang kita jalankan sekarang yang sudah diterapkan oleh pemerintah adalah PPKM level 4 gitu kan. Dan itu berarti ada tingkat keketatan yang ingin dicapai oleh pemerintah dengan target-target tertentu yang tujuan utamanya adalah mengurangi jumlah kasus terkait COVID ya 19 begitu. Jadi dan itu bisa diterapkan ke berbagai wilayah seperti di Pulau Jawa terutama ya begitu. Sehingga saya rasa sih lebih luas dari sekedar karantina wilayah. Tetapi ya benar itu ada kesan karantina di dalam begitu. Nah, nama lain PPKM ini kan kalau dulunya kita sebutnya di awal PSBB ya Pak. Iya. Masih ingat kan in the beginning di tahun 2020 kita pakainya PSBB. Menurut Bapak mana yang more efektif? PPKM kah atau PSBB kah melihat yang sekarang? Saya rasa yang lebih efektif adalah PPKM ya, karena kita bisa lihat di sini dibandingkan PSBB lebih terasa karantinanya begitu ya, dan juga lebih terlihat keseriusan pemerintah untuk menghadapi COVID-19 ini begitu. Dan itu dipengaruhi oleh kemarin yang jumlah kasus yang sangat meningkat tinggi eksponensial begitu. Jadi ada kesan lebih serius kalau PPKM dibandingkan dengan PSBB begitu. PPKM juga kan diperpanjang ya Pak sampai tanggal 6 September. Dan levelnya juga sekarang sudah turun ke level 3. Kalau menurut Bapak, balik lagi dengan kalimat efektif ya Pak ya, ini bakal terus diperpanjang kah ya kalau menurut pengamatan Bapak ya? Ini bakal terus diperpanjang dengan sampai kita mencapai level 1
Atau kemungkinan seperti yang kita lihat sekarang juga sektor perekonomian kan udah mulai dibuka ya Pak. Jadi mungkin aja Ya, ini minggu terakhir gitu kita PPKM. ya kalau saya sih berharap PPKM selamanya ya. Kok Bapak seneng? Jadi nggak perlu Hah? Jadi nggak perlu dihilangkan gitu, PPKM saja terus begitu. Oh, Karena terasa lebih sehat begitu kan, kita bisa eh, tidak terjebak kemacetan, kita bisa kerja dari rumah, pekerjaan tetap selesai ya, sehingga kalau PPKM ini dilanjutkan setelah COVID nanti dengan nama yang berbeda mungkin ya why not begitu. tapi kan kasihan sektor-sektor kecil lah Pak. Kalau terus-terus ini diperpanjang. Sektor kecil ya, ya jadi salah satu ya memang kan dilemanya adalah harus ada pemilihan antara kesehatan dan ekonomi begitu ya. Nah, pada awal COVID ya pemerintah terlihat tidak tegas, ya jelas terlihat tidak tegas bahwa harus fokus kemana, bahwa kesehatan itu adalah penting gitu kan. Nah, semakin ke sini ketika terjadi semakin kasus, maka terlihat semakin tegas gitu. Dan itu sebenarnya yang diharapkan dari awal gitu. Nah, tetapi kalau kita melihat dari sisi kesehatan gitu, memang harapannya ketika ekonomi kesehatan sudah menurun gitu ya, udah kembali ke titik normal kesehatan begitu kan. Nah, diharapkan ekonomi bisa bisa berlanjut ke ekonomi sehingga ekonomi bisa diharapkan bisa pulih gitu kan, logikanya begitu ya, logiknya. Nah, tetapi ekonomi seperti apa yang akan nanti setelah PPKM itu kan juga bisa adanya PPKM ini gitu ya memperlihatkan bahwa ekonomi itu sebenarnya ada banyak cara untuk mengaturnya begitu kan. Jadi meskipun awalnya kebijakan kesehatan PPKM ini kenapa tidak dilanjutkan menjadi kebijakan ekonomi dalam artian cara kerja yang baru gitu loh, new way of work begitu kan. Jadi we can work by distance gitu, kita bisa bekerja dari mana saja begitu kan, dari rumah, dari nggak mesti dari kantor begitu, meskipun dari kantor juga diperlukan pastinya, mungkin bisa katakanlah seminggu sekali kita mesti ke kantor begitu. Nah, tetapi ini memperlihatkan adanya perubahan gaya hidup, perubahan yang di dalamnya termasuk perubahan cara bekerja begitu. Nah, kenapa tidak apa namanya usaha kecil itu juga apa namanya menggunakan menggunakan cara bekerja yang baru ini begitu. Atau bisa dilihat kenapa tidak cara bekerja yang baru ini juga diimplementasikan ya dengan menggunakan berbagai teknik, misalnya bisa didiskusikan yang bisa didiskusikan berikutnya begitu, sehingga usaha-usaha kecil ini bisa tetap operasional begitu. Dan memang kalaupun tidak, misalnya memang ekonomi Indonesia itu didominasi sebagian besar oleh sektor informal ya. Sektor informal itu jumlahnya sangat besar di Indonesia. Mungkin sebagian besar sudah pernah melihat datanya bahwa sektor usaha kecil dan menengah itu mencapai puluhan juta begitu ya. Nah, tetapi untuk sektor-sektor tertentu ya kenapa tidak itu masih meneruskan cara bekerja yang baru ini begitu. Meskipun sektor kecilnya mungkin masih menggunakan cara yang lama begitu. Jadi ada dua cara kerja begitu. Cara kerja yang untuk usaha-usaha yang sudah stabil menggunakan cara kerja yang by distance seperti sekarang ini ya, dan juga, tetapi ada sektor-sektor tertentu
tertentu yang tetap menggunakan untuk sementara tetap menggunakan cara kerja yang lama begitu ya. Jadi apa namanya, ada dua cara kerja begitu di dalam perekonomian. Jadi mungkin kalau dulu kita membagikan industri ya, industri ada key industry, ada heavy industry, light industry, terus ada apa namanya, misalnya saya lupa namanya, essential industry, misalnya industri yang esensial gitu. Nah, kenapa tidak ditambah satu lagi pembagian kategorisasi industri itu industri dengan cara kerja yang digital ya, yang work from home, dan industri yang menggunakan cara kerja yang masih memerlukan interaksi secara langsung begitu ya. Meskipun sekarang kan bisa juga apa namanya, diatasi oleh apa namanya, sektor-sektor jasa yang sudah online begitu, yang bisa mengantar barang dari misalnya kita pengen beli ketoprak gitu kan, kita bisa tinggal pencet aja tuh di internet, cari di internet, lalu kita bisa beli ketoprak yang ada di daerah sekitar kita. Itu kan usaha kecilnya tetap jalan juga gitu ya. Jadi mungkin ada realokasi gitu dari tadinya yang ada kantor begitu kan, dan orang ngumpul di kantor itu ada kantin, orang ngumpul di kantin itu gitu kan. Karena kantornya sepi, orang bekerja dari rumah, tapi kantinnya tetap buka aja gitu. Tetapi orang di sekitar kantor itu tetap bisa memesan ke kantin yang ada di kantor itu begitu. Kenapa tidak begitu kan? Itu mungkin saja begitu. Kalau menurut saya ya. Nanti kan, tetapi memang diperlukan riset ya. Itu mungkin menjadi objek riset baru tentang bagaimana efektivitasnya, apakah ada penurunan pendapatan atau tidak begitu. Mungkin kalau caranya seperti Bapak bilang adalah orang-orang yang sudah mengerti teknologi kali ya Pak ya. Jadi dengan mudahnya dia memindahkan tadinya tokonya yang dari offline dia pindah ke online. Tapi kan kita juga harus tahu bahwa nggak semua wawasan dari para usaha-usaha kecil itu memiliki wawasan yang cukup paham ya Pak terhadap teknologi gitu. Nah itu kan masih ada gap-nya yang kadang pemerintah sendiri juga nggak tahu gitu, atau mungkin tahu tapi kok kayaknya nggak diperbaiki ya gitu, karena memang masih ada beberapa banyak sektor usaha kecil perekonomian yang mereka belum bisa available sama hadirnya teknologi. Nah seperti itu bagaimana Pak? Ya, nah itu jadi apa namanya, mungkin memerlukan waktu ya, memerlukan pembelajaran begitu ya. Jadi bertahap gitu ya, bertahap usaha kecil itu dimodernisasi ya, dibuat. Kalau dulu kita lihat itu di zaman demokrasi terpimpin, kita bisa melihat ada mekanisasi industri kecil gitu ya. Nah, kenapa tidak pemerintah menerapkan itu lagi, mekanisasi digital industri kecil? Berarti industri kecil itu dibantu oleh pemerintah agar bisa menggunakan mekanisasi digital yang kemudian mereka menjadi termasuk apa namanya, memberikan peningkatan terhadap industri kecil itu menjadi lebih modern gitu, menjadi modernisasi dan digitalisasi industri kecil gitu. Nah, saya rasa mungkin bisa seperti itu ya. Artinya dulu pernah ada kebijakan untuk mekanisasi industri kecil yang kemudian tidak berjalan, kurang berjalan. Nah, itu mungkin bisa dihidupkan lagi sekarang, dan dengan ditambah mekanisasi digital usaha kecil gitu, misalnya seperti itu. Iya, benar sih Pak, karena memang kalau yang kita juga tahu memang ada ya pelatihan untuk UMKM dan mereka bisa mengerti akan teknologi, itu ada pelatihannya, tapi kan permasalahannya sekarang karena ketidakmerataannya ya Pak. Kan kalau kata saya ingat kalau pihak swasta itu bilang data yang pemerintah punya sama data yang perusahaan swasta punya itu berbeda. Jadi hal tersebut nih mungkin jadi ketimpangan dari segi pembantuan sosial gitu yang ada di negara kita, bahkan sampai akhirnya untuk pemerataan kegiatan perekonomian kayak gini juga jadi semuanya terhambat ya Pak. Ya, nah saya rasa
saya agak kurang setuju kalau misalnya jika terkait bantuan sosial langsung dikaitkan dengan data gitu ya. Dikit-dikit data, dikit-dikit Itu, data. Pak. Jadi kita gimana? Kenapa maksudnya Bapak tadi nggak setuju? Ya, jadi kalau kita melihat sekarang kan kalau ada bantuan sosial maka langsung dikaitkan dengan data, begitu kan? Bantuan sosial nggak bisa mencapai sasaran dengan baik, gitu. Kenapa? Karena kita kurang data. Kalau kita lihat juga di media, begitu ya, bantuan sosial tidak bisa belum tersalurkan. Kenapa? Karena kita tidak punya data. Nah, kalau kita selalu bergantung berlindung di balik argumen data ya, dan padahal bantuan sosial itu sangat diperlukan segera, saya rasa ada banyak cara gitu sebenarnya untuk menyalurkan bantuan sosial itu ataupun pelatihan-pelatihan itu. Jadi nggak usah bergantung kepada datanya dulu begitu. Jadi langsung aja person to person gitu kan. Orang kita bisa melihat dengan kasat mata kok orang yang susah begitu kan. Berarti itu bisa dilakukan secara primer, jangan semuanya jadi disekunderkan ya kan. Kalau data itu kan berarti data sekunder begitu ya. Jadi ada cara lain dalam ekonomi yang sifatnya person to person gitu, direct begitu. Nah, saya rasa itu saja cara yang person to person itu, yang katakanlah mungkin cara lama atau tradisional ya it's okay begitu, karena kalau kita bergantung dikit-dikit kepada data, itu data saya rasa nggak ada ujungnya ya. Selalu data itu punya keterbatasan begitu. Apalagi kita ekonom kan pasti tahu lah, data kan ada banyak keterbatasan, dan itu semua dibuat kan berdasarkan Kan asumsi, ya, Pak? kategori begitu kan. Iya, sesuai Ya dengan gitu. kebutuhan. Jadi kadang datanya bisa beda-beda gitu ya, Pak. Iya gitu. Jadi ya saya rasa itu yang perlu dipertimbangkan juga adalah direct ya, ekonomi itu intinya adalah pertukaran begitu kan. Ekonomi kan exchange itu kan direct begitu ya. Data itu hanya tools gitu, hanya alat begitu. Jangan Eh, dibalik begitu, jangan dibalik. Oke, oke. Saya tertarik tadi sama kalimat Bapak bahwa ekonomi ini kan secara direct sebenarnya bisa membantu person to person ya. Jadi orang membantu yang lain atau mungkin pemerintah bisa kolektif data tidak berdasarkan hanya dengan metode data sekunder gitu. Ada yang ingin Ya. saya tanyakan lagi terkait selama pandemi COVID-19 ini, kita juga tahu bahwa kemarin ada kasus kayak bansos gitulah Pak ya. Semoga kan di menteri yang sekarang mungkin jauh lebih baik gitu pengelolaannya. Tapi kita juga tahu bahwa ada yang namanya elit teori ya Pak ya, elit teori dan kapitalisme atau mungkin kelompok-kelompok yang mempunyai kapital, mempunyai kelompok atau grup elit yang menurut Bapak ini apakah dia bisa menggerakkan perekonomian ya selama masa pandemi atau mungkin sebelum masa pandemi deh gitu, dia udah bisa menggerakkan perekonomian dan akhirnya pas di masa pandemi ini semakin jauh lebih mudah gitu dia untuk menggerakkan perekonomian, memang ya basisnya pada kapitalisme atau mungkin orang-orang yang tergabung dalam elit grup tadi Pak. Nah ya, ya jadi memang kalau kalau apa namanya kita melihat kepada struktur sosial begitu ya, memang ekonomi itu kan pijakannya adalah sosial ya. Sosial itu artinya apa? Artinya kan ada struktur di dalam situ, ada masyarakat gitu. Kita tidak bisa dilepaskan dari masyarakat. Kita hidup di tengah-tengah sebuah sistem sosial gitu, sehingga ekonomi itu harus berpijak kepada sistem sosial tersebut ya kan, atau berpijak kepada bentuk sosial begitu ya, atau berpijak kepada institusi misalnya. Nah, di dalam situ diantaranya adalah ada banyak faktor yang memengaruhi sebuah bentuk sosial ya, termasuk politik gitu ya. Di dalamnya juga ada proses tarik menarik, ada proses interaksi antara berbagai grup, berbagai orang gitu kan. Termasuk interaksi antara mereka yang elit
ya, yang dikatakan elit, ya, atau yang dikatakan atau yang bukan elit begitu kan. Nah, itu kan ada interaksi begitu ya, dan memang yang elit itu biasanya di apa ya, yang elit itu biasanya dilengkapi dengan modal gitu kan. Nah, modalnya itu bisa macam-macam, bisa modal sosial ya, bisa modal ekonomi ya, modal yang ekonomi, bisa modal budaya, bisa modal kultur gitu ya, bisa modal apa namanya, bisa modal akademik gitu kan. Misalnya katakanlah profesor, itu kan juga sebuah elit ya, bisa dikategorikan elit. Atau ustadz gitu, kayak misalnya Gus Dur, ya kan, itu kan ustadz, dan dia juga elit gitu kan. Lalu kalau katakanlah dari sisi ekonomi, mungkin yang memiliki perusahaan besar, ya juga elit begitu. Nah, tetapi kalau kita lihat lagi, ada elit mungkin yang dia ustadz, dia doktor, profesor, dan dia juga memiliki banyak perusahaan misalnya. Jadi dia dilengkapi oleh kapital yang sangat lengkap, yaitu kapital politik, kapital sosial, kapital budaya, kapital ekonomi, dan tentu saja itu memiliki kapital sosial dalam artian kedekatan kepada kekuasaan. Nah, karena dia memiliki kedekatan kepada kekuasaan, maka dia memiliki akses langsung kepada keputusan yang bisa menggerakkan ekonomi, gitu kan, yang bisa menggerakkan masyarakat, gitu. Nah, pada masa pandemi ini bagaimana, begitu? Nah, pastinya elit tersebut ya pasti juga kalau dia katakanlah dia memiliki perusahaan, pasti perusahaannya juga terdampak, gitu kan. Perusahaannya mungkin tidak bisa beroperasi secara penuh, ya kan. Harus ada orang-orang yang dirumahkan misalnya gitu. Sehingga sebenarnya perlu kerjasama antara elit juga, elit yang di dalam yang memiliki kapital ekonomi yang besar dan elit yang berada di dalam pemerintahan. Bagaimana elit yang di dalam pemerintahan itu juga bisa membantu, misalnya katakanlah ada elit yang memiliki perusahaan besar, ya bisa membantu ketika operasionalisasinya berkurang, gitu kan. Tapi ketika operasionalisasinya bekerja maksimal lagi, elit yang di ekonomi itu ya harus memenuhi kewajibannya juga, membayar pajak dan sebagainya, mestinya begitu. Nah, itu yang disebut juga kerjasama antar elit, begitu ya. Sehingga yang lebih dikedepankan adalah harusnya kerjasama antar elit itu di dalam proses tarik menarik itu, di dalam menggerakkan masyarakat. Apa namanya? Nah, kalau misalnya tidak, yang jadi persoalan adalah ketika antara elit itu tidak bisa bekerja sama misalnya. Nah, itu kan akan memberikan dampak kepada masyarakat ya. Lalu juga yang jadi persoalan kalau ketika dikaitkan dengan pertumbuhan adalah bagaimana elit yang ada misalnya menggerakkan pertumbuhan, begitu kan. Apakah sudah menggunakan teori yang benar, begitu kan, yang artinya bisa memberikan sustainability kepada ekonomi dalam jangka panjang, gitu, atau hanya sekedar dipengaruhi oleh tren internasional sehingga fondasi ekonominya tidak kuat, gitu. Sehingga ya elit memiliki peran dalam menggerakkan ekonomi ya, dan juga ada banyak faktor yang mempengaruhi elit, gitu. Dan kalau kita lihat kasus Indonesia selama PPKM ini, saya rasa apa namanya, tidak bisa dilepaskan dari itu juga, gitu. Jadi kita melihat betapa lemahnya kesiapan kita mengantisipasi jika ada krisis seperti ini, dan itu dipengaruhi oleh bukan sesuatu yang instan, dipengaruhi oleh jangka panjang, begitu ya, dipengaruhi oleh sejarah elit di Indonesia. Kita bisa melihat elit pada masa Orde Baru, pada masa krisis, misalnya bagaimana perilaku elit itu, misalnya proses tarik menariknya seperti apa, dan bagaimana proses tarik menariknya itu bisa memengaruhi tadi apa namanya ekonomi, begitu, dan dipengaruhi juga kapitalisme itu tadi, yaitu kapitalisme finansial yang sekarang memang mendominasi, gitu kan.
Jadi kalau kapitalismenya finansial itu semuanya ada di kepala elit-elit itu gitu, maka dia akan lebih mengutamakan finance gitu ya daripada industri. Jadi industrinya tidak berjalan, misalnya yang lebih berjalan adalah misalnya finansialnya itu. Dan ketika industrinya tidak berkrisis, maka industrinya semakin tidak berjalan, tetapi dia misalnya memiliki banyak hutang ya kepada perbankan misalnya, yang merupakan bagian dari kapital finansial yang pada saat ini apakah perbankan itu mau kompromi terhadap elit dan bukan elit yang ada di dalam industri itu. Nah, sehingga itu memerlukan, ya saya rasa memerlukan peran negara ya, bagaimana bisa bisa mempunyai strategi yang bisa mengatasi itu begitu. Iya, tadi Bapak juga sampaikan bahwa harusnya antara elit yang di pemerintah dengan elit yang yang memiliki finansial ya atau kapitalismenya yang cukup tinggi juga harusnya bekerja sama. Nah, mungkin ada closing statement nih Pak yang bisa Bapak sampaikan. Harapannya ini harusnya Indonesia bisa jauh lebih lincah itu seperti apa sih Pak? Tadi kan karena Bapak bilang kayaknya Indonesia juga ini ketara banget nih, nggak siap ketika datangnya krisis seperti ini. Akhirnya kita butuh waktu cukup lama ya, 2 tahun di saat dengan negara-negara lain. Karena mungkin kan iklim kita sama kayak India ya Pak ya. India juga sama kayak kita, hampir 2 tahun masih terperangkap dalam pandemi seperti ini. Nah, sementara dengan negara-negara yang sudah di belahan dunia Eropa sana lebih cepat ya menghadapi pandemi ini. Berarti tadi Bapak bilang ada ketidaksiapan yang terlihat di Indonesia. Nah, ada nggak Pak menurut Bapak mungkin kebijakan, harapannya, atau mungkin apa nih yang bisa kita lakuin sebagai pemulihan dari perekonomian? Ya, nah jadi saya rasa dalam rangka apa namanya perekonomian yang lebih kuat ya, kita memerlukan great transformation gitu ya, transformasi yang sangat besar. Nah, salah satunya adalah dengan membuat narasi baru di dalam perekonomian begitu. Jadi kita narasi yang lebih terbuka di dalam perekonomian ya, yang mengutamakan juga di dalamnya pentingnya industri gitu ya. Jadi industri itu sebagai motor penggerak ekonomi itu selama ini sudah tidak balance ya dengan keuangan. Jadi perlu ada keseimbangan antara industri dan keuangan gitu, yang selama ini industri itu diabaikan ya, dan juga termasuk di dalamnya industri kesehatan diabaikan. Bagaimana kita tahu harga obat murah, kita nggak bisa bikin obat sendiri gitu kan. Nah itu karena apa? Karena adanya logic of finance itu tadi. Tapi saya bukan menyalahkan finance ya. Finance finansial itu tetap perlu dan tetap penting juga, sehingga harus ada balance begitu ke depannya, dan balance itu termasuk untuk mengembalikan ekonomi publik itu sebagai publik begitu. Jangan publik tetapi di dalamnya itu ternyata bukan lagi publik begitu. Nah, jadi masing-masing harus pada tempatnya gitu ya, publik-publik, private itu yang disebut juga dengan organisasi gitu ya. Dan organisasi itu adalah intinya dari ekonomi gitu kan. Ketika Adam Smith bilang organisasi kerja misalnya, ya maksudnya seperti itu pada tempatnya gitu, bukan publik yang private yang publik, bukan seperti itu. Iya. Begitu ya. Ekonomi ini harusnya lebih sosialisme lagi ya Pak ya asasnya, karena kayak makin kesini memang sepertinya kelihatan sekali kapitalisme yang lebih tinggi ya Pak. Ya, jadi ya memang harus dikembalikan kepada sosial ya, bahwa ekonomi itu adalah ada bagian bukan hanya matematika tetapi juga sosial yang apa namanya bisa dikatakan mungkin sebagai yang diharapkan oleh apa namanya sosialisme begitu ya. Meskipun itu adalah bisa jadi itu suatu bentuk kapitalisme juga begitu kan, kayak misalnya Cina kan sosialisme atau apa komunisme, tetapi dia kan juga sebagai sebuah
sistem kapitalis ya, kapitalisme juga gitu ya. Gitu. Oke. Jadi bukan berarti ketika kita mendengar kata-kata sosialisme itu seakan-akan kita nggak boleh kaya gitu. Jadi saya rasa ya di dalam sosialisme ya kita juga bisa bukan sesuatu yang salah untuk Iya. menjadi kaya begitu ya. Mungkin ada misunderstanding dari definisi kali ya Pak yang sekarang terjadi. Iya, iya, ya. Itu banyak terjadi di Indonesia ya. Iya benar. Iya, oke. Pak Faru, makasih banyak ya Pak atas kesediaan waktunya, udah mau berbagi ilmu di channel YouTube saya di Edukasi. Sampai ketemu lagi Iya, di Bung lain Dewi. kesempatan Bapak. Terima kasih Ya, Bapak. sukses ya untuk channelnya Ya. terus berkembang. Oke.